selama 40 menit tersisa. Kalau tadi nih Pak, kita udah ngobrolin soal topik kita yaitu komputasi awan. Ya, nah, mungkin Bapak pemirsa yang ketinggalan pada penasaran atau pada bertanya-tanya nih, apa sih komputasi awan itu sebenarnya? Mungkin bisa dijawab silakan nih Pak. Dari Bapak Wawan, silakan. Oke. Itu tadi ya. Jadi konsepnya komputasi awan ini termasuk gagasan satu konsep baru dari Amerika, bahwa metodologi komputasi yang pertama, komputasi itu sebenarnya sejarahnya begini. Ini mainframe, kemudian PC, terus kemudian tidak tersambung, lalu tersambung LAN. LAN itu jaringan lokal. Kemudian tersambung namanya WAN, Wide Area Network, itu antar kota. Nah, kemudian digagas internet. Internet itu mulai antar negara. Tapi sifatnya masih ini data-data masih disimpan di PC, ini ngakses ke www misalnya yahoo.com, masih seperti itu. Nah, komputasi awan adalah satu konsep baru. Ini harus dikasih ini ya tanda petik ya, underline, konsep. tanda bold. Ya, konsep. Ini konsep. Hanya sebuah idea untuk membuat konsep. Jadi konsepnya adalah ini PC ini nanti hanya menjadi device yang hanya begitu up dia langsung mengakses ke server. Misalnya kita berlangganan Google, begitu kita menghidupkan PC, mobile phone, iPad. Kalau iPad tentu langsung connect ke Apple. Tapi kalau personal komputer atau misalnya saya pakai Huawei, langsung otomatis connect ke Google. Nah, itu data-datanya akan disimpan di Google semua, termasuk data saya. Ini salah satu bahayanya ada di situ. Karena semua data kita ada di orang jadi tahu ya Pak ya, siapa kita, kemudian data-data personal kita orang jadi tahu ya. Mereka yang bikin servernya. Yang bikin servernya jadi tahu tentang siapa kita dan sebagainya ya, tentang data pribadi kita. Oke, ada telepon masuk, mungkin bisa kita sautin dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat malam, dengan siapa ini? Dari Rudi, Surabaya. Dari Rudi, Surabaya. Apa kabar Mas Rudi? Baik sekali. Puasa Mas hari ini Mas? Kok di studio lagi nimbrung, jadi kepengen nimbrung gitu. Oh, jadi begini. boleh, silakan Mas Rudi pertanyaannya. Ya, jadi kalau game online itu saya kurang paham sih sebenarnya. Cuman kalau melihat di tempat nongkrong itu banyak juga yang teman-teman itu pakai game online. Kira-kira kalau dari dengar ada koin, ada apa itulah. Kalau yang saya dengar kayak Ragnarok gitu, bisa didetailin nggak? Kira-kira memang ada industri, maksudnya game online itu bisa diindustrikan bisa diindustrikan atau tidak game online? Baik. Ada pertanyaan lain Mas Rudi? Saya dengarnya kalau di teman-teman nongkrong itu. Kenapa? Tuker koin, seperti itu. Diindustrikan. Jadi pertanyaannya adalah apakah game online bisa diindustrikan ya? Iya. Itu aja pertanyaannya Mas Rudi? Lebih spesifiknya bisa jadi bisnis lah kayak gitu. Karena ada tukar koin, ada tukar itu legal dah. Gitu. Oke deh kalau gitu. Ada lagi pertanyaan lain Mas Rudi? Tidak, terima kasih. Kalau gitu, makasih banyak Mas Rudi. Selamat sore. Nah, silakan ini dijawab nih Pak. Mungkin bisa dari Bapak Farando Prakoso, selaku dari Games. Kalau kita ini Indonesia ini emang udah belum masuk sebagai game industri online ya, belum game industri online. Kita masih sebagai jatuhnya publisher. Jadi masih mendistribusikan dari negara asalnya itu dari Korea, Cina, dan Jepang. Tapi kalau dari Indonesia sendiri masih belum ada ya Pak, pencipta game online itu sendiri? Untuk saat ini ada, tapi belum standarnya seperti apa yang mereka bisa berikan. Jadi di pasar itu orang lebih memilih yang dari Korea, Jepang, sama Cina. Korea dan Jepang. Apa sih Pak yang kira-kira menjadi pembeda? Oh, ini gamesnya ini sudah memenuhi standar atau belum? Standarnya itu sendiri seperti bagaimana tuh Pak? Yang paling mudah sih pasti dimainin di warnet-warnet. Itu paling kelihatan ya, dimainin di warnet-warnet. Banyak yang suka. Banyak yang suka. Tapi kalau misalnya untuk saat ini sendiri, games online itu seperti pertanyaannya tadi, bisa nggak sih kalau diindustrikan di negara Indonesia? Bisa banget. Kalau misalnya kita mikir aja, berapa banyak negara Korea yang mau masuk sini untuk jadi publisher? Gitu. Apa kira-kira yang dibutuhkan Pak untuk misalnya negara kita ini supaya bisa menjadi kedepannya bisa bukan sekedar menjadi publisher, tapi juga bisa bukan mendistribusikan lagi, tapi membisniskan dari game online ini sendiri? Ya pemerintah kita lah. Pemerintah kita. Yang paling penting pemerintah, karena itu penghasilannya
besar sekali sih buat Korea Selatan itu. Oh, bisa menjadi penghasil yang besar ya? Ya, wah, kebayang tuh kalau orang Indonesia bisa bikin game gitu. Online, banyak miliarder nih ya di Indonesia. Ya, salah satu miliarder di Cina itu dari game online. Dari game online? Wow, dari sekedar game. Kira-kira dari bapak-bapak komunitas FIFA Online 2 Community ini, ada nggak sih Pak yang kepikiran buat kedepannya akan membisniskan game online? Siapa aja boleh nih, silakan. Dari Bapak mungkin silakan. Ya, pastinya memang kita saat ini juga dalam tahap itu ya. Oh, dalam tahap ya, dalam tahap itu. Yang salah satunya tadi kita bilang kita mengambil komunitas, kita memperkenalkan mereka untuk dalam event-event yang kita sebut dengan e-sport. E-sport. Ya, e-sport ini jadi semacam beda dengan selain olahraga biasa. Secara ini kita jadikan electronic sport. Electronic sport. Ya, di sini ada kompetisi, gak beda jauh seperti PON atau apa, Olimpiade. Okay. Dan kita mempertandingkan setiap wilayah untuk mendapatkan pemenang-pemenang ini. Dan dari Indonesia kita akan kirimkan ke luar negeri. Wow. Tapi kira-kira gamenya ini sendiri cuma FIFA aja atau ada beberapa game yang lain, Pak? Ya, saat ini memang paling sesuai itu adalah FIFA karena sesuai dengan FIFA. tema e-sportnya. Oh, game yang sudah ada di dalam komputasi awan. Ngobrolin soal komputasi awan lagi nih Pak. Kira-kira kelebihan atau kekurangan dari komputasi awan ini sendiri apa sih Pak? Mungkin bisa jawab Pak Aditya Wisnu. Kalau saya, komputasi awan tuh yang diterangkan Mas Awan tadi, kan macam-macam perangkat harus terhubung ke server. Ya. Nah, itu butuh internet, Mbak. Butuh internet. Tapi kalau dari data utamanya kira-kira support nggak sih Pak nih? Pasti. Pasti. Bisa ya. Walaupun mungkin data yang dikirimkan itu bukan bermega-mega lagi, giga-giga mungkin, kelebihan giga lagi mungkin. Bisa. Bisa ya. Oh, jelas bisa. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah kalau misalnya terjadi sesuatu, taruhlah orang nggak pengen kan misalnya kehilangan data, tapi apa jadinya nih kalau misalnya cloud ini sendiri ternyata mengalami suatu broke atau crack di dalam aplikasinya, di dalam sistemnya, yang mengakibatkan data orang-orang segitu banyaknya bisa hilang. Ya, kalau menurut saya apapun itu adalah resiko terjelek dan akhirnya kita hanya bisa misalnya Google crash, ya, dan mengakibatkan hilang ya. Ya akhirnya kita bisa Google namanya jatuh, sahamnya jatuh dan bangkrut. Saya kira mereka telah mempersiapkan bahwa datanya itu tidak di satu tempat, Mbak. Jadi bisa di berbagai macam tempat dan di berbagai macam benua. Terus gini, boleh saya tambahkan ya, seperti Facebook itu sudah punya data center di Finlandia. Jadi itu Finlandia kan utara ya. Pertama dia memanfaatkan dinginnya Finlandia. Kedua dia membangun bunker. Kalau di dunia terjadi misalnya perang atau apa, mereka sudah siap untuk data-data itu. Iya ya, agak kepikiran juga ya kalau misalnya dunia perang, sementara kemudian semua data Facebook ada di sana, mulai dari teman-teman, kan kita terhubung sama teman-teman dunia maya, pastinya lewat Facebook ya. Banyak kan orang sini pasti punya Facebook semua ya Pak ya? Google ya. Mereka sudah berpikir sejauh itu. Oh, mereka tapi sudah menyiapkan bunkernya tersendiri. Tapi kalau memang buminya yang hancur ya kita tidak tahu ya. Itu yang jadi pertanyaan Pak, kalau kiamat apa kabar ya? Tapi kalau misalnya saya boleh tanya, udah the best to do ya. The best to do lah ya. Yang penting udah dipersiapkan. Kalau misalnya udah the doomsday, udah hari akhir ya, mau gimana lagi, itu juga takdir Tuhan ya Pak ya. Tapi jadi pertanyaan sekarang, gimana sih Pak cara membangun komputasi awan yang murah? Memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan. Linux sudah menyediakan fitur itu. Cuman terus terang saya melihat di Linux masih banyak kelemahan. Terutama kebetulan saya juga berasal dari teknikal mekanik ya. Saya 16 tahun jadi seorang teknisi. Dan saya punya satu karya tulis yang memenangkan lomba karya tulis di kampus tentang kernel. Ya, apa itu Pak? Kernel itu istilahnya mekanisme operasi dari software ke hardware. Itu Linux masih lemah. Yang pertama, yang kedua, dalam kecepatan protokol komunikasi saya melihat Linux masih lemah daripada Apple dan Google dan Microsoft. Jadi Linux seperti murah-murah, mudah-mudah, tapi asal jalan. Oh, kayak kata istilah orang, ada barang ada harga lah ya Pak. Betul bahasa Jermannya onorgo onorupo. Jerman. Ya, bahasa Jerman itu. Berarti kalau misalnya memungkinkan, cuman memang kalau misalnya murah, ya ada kemungkinan bahwa mereka masih belum bisa support dengan sepenuhnya untuk membangun komputasi awan yang sebaik-baiknya ya Pak. Secara kualitas akan kalah dengan yang membangun jaringan di Apple, Microsoft atau Google.
Oke. Oh, masih kalah. Tapi kalau misalnya pemirsa mungkin punya pertanyaan tentang mungkin kan nggak kalau murah itu misalnya dari segi yang lain, misalnya di Indonesia mungkin nggak sih membangun suatu komutasi awan yang murah kemudian bisa dijangkau, dan mungkin pemirsa mungkin ada yang kepikiran pengen bikin komutasi awan sendiri, saya nggak tahu, tapi yang jelas silakan aja hubungin kami di telepon interaksi ada di 8202015. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah masa depannya komutasi awan gimana nih Pak? Masa depannya? Ya. Untuk saat ini sih itu sangat cerah, karena kenapa? Itu menghemat miliaran dolar daripada kita membangun hardware untuk server baru. Oh gitu. Jadi untuk komutasi awan ini sendiri kedepannya bisa sangat cerah sekali ya, karena dia selain yang murah juga paling mudah untuk menyimpan segala macam data. Iya, karena untuk bisnis kecil untuk bikin itu kan butuh biaya besar. Sedangkan pakai cloud server lebih murah. Oke deh, dan just pemirsa kami masih akan terus membahas dan mengupas tuntas mengenai komputasi awan atau cloud, tapi jangan kemana-mana karena Teknovasi SBO TV akan kembali setelah yang satu ini.